Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mayasti Faisah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum audit dan jaminan. Yang pertama, keterlibatan jaminan. Keterlibatan jaminan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi guna bisa menyatakan kesimpulan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Praktisi asuransi dapat berupa auditor yang memberikan asuransi atas laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, membedakan berbagai jenis layanan jaminan. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seorang investor terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Kegiatan ini dilakukan agar dapat mengetahui informasi laporan keuangan suatu perusahaan dan apabila diketahui terjadi kecurangan, agar nantinya bisa dapat diperbaiki. Audit kepatuhan merupakan kegiatan yang dilakukan agar dapat mengetahui oknum-oknum yang melakukan kecurangan ataupun yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Audit komprehensif bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang telah memenuhi target efisien dan yang belum memenuhi target efisien. Audit internal. Audit ini dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam suatu perusahaan guna meminimalisir resiko kecurangan. Terakhir, audit tanggung jawab sosial perubahan. Audit ini bertujuan untuk mengantisipasi agar perusahaan dapat menjamin manfaat ekonomi, sosial, dan dampak lingkungan pada laporan klien. Berbagai tingkat jaminan. Yang pertama, jaminan yang wajar. Dalam hal ini, auditor bertugas untuk menjamin bahwa informasi yang disajikan dalam keadaan wajar, benar, dan dapat diandalkan. Yang kedua, jaminan terbatas. Tujuan dari jaminan terbatas yaitu mengumpulkan bukti untuk membentuk ekspresi negatif dari suatu opini. Tugas auditor yaitu mengumpulkan bukti apabila menemukan informasi yang tidak benar dan adil. Yang ketiga, tidak ada jaminan. Ketika melaporkan suatu temuan, mereka menjamin bahwa temuan yang mereka paparkan tidak memiliki jaminan. Pendapat audit berbeda. Auditor menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan bersifat benar, adil, dan memenuhi standar akuntansi yang telah ditentukan. Dalam menjamin sebuah laporan, auditor melakukan revisi dalam suatu paragraf dan penekanan untuk memastikan tidak terdapat masalah pada laporan keuangan. Penyusun dan auditor. Yang pertama, tanggung jawab. Penyusun memiliki tanggung jawab penuh atas tata kelola untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan bersifat relevan dan dapat dimengerti. Kedua, tanggung jawab auditor. Auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit. Hal ini berarti auditor harus mengetahui semua bukti yang diserahkan oleh klien. Terakhir, penyedia jaminan. Penyedia jaminan adalah suatu jasa yang disediakan oleh perusahaan akuntan. Kantor akuntan bukan satu-satunya penyedia layanan jaminan. Kantor akuntan berguna memberikan jaminan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Permintaan jasa audit dan asuransi. Pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan memiliki masing-masing kelompok dalam membaca laporan keuangannya dengan alasan yang berbeda. Pertama, bagi investor, membaca laporan keuangan
berfungsi untuk menentukan apakah mereka akan berinvestasi pada perusahaan tersebut ataupun tidak. Bagi pemasok, membaca laporan keuangan suatu perusahaan akan menentukan apakah entitas tersebut dapat membayar barang yang dipasok ataukah tidak. Jika bagi pemerintah, membaca laporan keuangan, maka pemerintah bisa menyimpulkan apakah perusahaan tersebut mengikuti peraturan yang ada dalam membayar pajak. Dan bagi masyarakat umum, apakah mereka bisa menjadi karyawan pada perusahaan tersebut dan merencanakan apa yang bakal mereka berikan untuk masa depan. Peran regulator dan regulasi. Regulator merupakan perkumpulan dari beberapa badan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak dalam proses audit suatu perusahaan. Regulasi terdiri dari standar audit dan pernyataan yang bertujuan untuk memandu audit laporan keuangan dan berlaku untuk semua audit tentang informasi keuangan dan histori jaminan yang wajar. Kesenjangan ekspektasi audit. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi karena ekspektasi yang terlalu berlebihan dari pengguna terhadap auditor, seperti auditor yang memberikan jaminan yang lengkap, auditor yang memberikan jaminan yang wajar, dan auditor yang menguji sampel transaksi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.